kita bisa beriman diawali dengan iman. Seseorang yang tidak punya ilmu, maka dia tidak akan bisa mencapai keimanan. Jadi tahapannya ilmu dulu baru iman. Setelah dia beriman, dia bisa berbuat kebaikan. Begitu dia bisa berbuat kebaikan, maka dia bisa menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua bisa menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bahas dulu tentang iman. Di mana orang-orang yang beriman adalah salah satu ciri-ciri dari orang beriman itu adalah bentuk dari orang bertakwa. Di mana orang bertakwa itu pertama dia beriman kepada itu. Nah, kita bahas dulu iman. Seperti apa orang beriman itu? Kita buka suratnya 8, suratnya An-Anfal ayatnya 2 sampai 4. Di situ Allah jelaskan, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, pertama kita tahu dulu ciri orang beriman. Pertama, ciri orang beriman itu Allah jelaskan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di mana ciri orang beriman jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Jadi orang beriman itu dia kontak. Begitu disebut nama Allah akan kontak. Seperti ada suara azan, dia akan kontak. Ya. Dan orang beriman itu dia menunggu suara azan. Dia akan menunggu suara azan. Dan orang-orang yang beriman kenal dengan nama-nama Allah. Yaitu nama Allah ada berapa? 99. Orang yang beriman selalu menyebut nama Allah. Pada saat dia sempit, dia bilang dia basi. Pada saat ada masalahnya, dia patah. Semuanya disebut nama Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang beriman jika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Nah, kenapa iman orang naik turun? Kembali dengan dia mengaji dan tidak mengaji. Sebenarnya dengan kita mengaji ini sama seperti kita mengaji adalah untuk meningkatkan iman kita. Iman kita akan turun. Iman itu seperti baterai. Baterai ini baterai handphone kita. Kalau dicas, baterainya akan penuh. Tapi kalau tidak pernah dicas, dipakai selalu, maka baterainya akan kosong. Berarti kita ngaji ini adalah mengecas baterai kita. Karena dalam hidup kita ini ada tubuh, ada akal, dan ada jiwa. Tubuh kita butuh makan, akal kita juga butuh makan, jiwa kita juga butuh makan. Tubuh kita butuh makan yang bergizi, akal kita butuh pengajian yaitu ilmu-ilmu Allah, ayat-ayat Allah. Jiwa kita juga butuh makan, yaitu dengan ibadah. Nah, jika disebut nama Allah dengan hatinya, dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Hanya kepada Allah dia bertawakal. Jadi orang yang beriman, orangnya tidak pernah berkeluh kesah. Kalau kita melihat orang berkeluh kesah, itu dipertanyakan. Orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah, yakin bahwasanya semuanya ada yang mengatur. Yang keempat, orang yang beriman yaitu dia melaksanakan sholat. Yang kelima, dia menginfakkan sebagian rezekinya. Jadi 5 ciri-ciri. Nah, kalau dia sudah memiliki ciri 5 ini, Allah memberikan 4 hadiah. Apa hadiahnya? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Aku akui imanmu. Lahum darajat, ku angkat derajat kamu. Wa maghfiratu, ku ampuni dosa kamu. Wa rizqun karim, mendapatkan rezeki yang mulia. Nah, hari ini kita bahas tentang rezeki yang mulia ini. Orang-orang yang beriman, pertama Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman itu pelindungnya Allah. Maka Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 257. Orang-orang yang beriman itu pelindungnya Allah. Tapi kalau orang-orang yang kafir, pelindungnya setan. Coba kita baca Al-Baqarah 157. Allah waliyul lazim. Allah katakan bahwasanya Allah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita orang-orang yang beriman, Allah yang melindungi
bagaimana cara Allah melindungi kita, orang-orang yang beriman. Jika ada orang yang tidak jahat kepada kamu, hendak yang tidak baik kepada kamu, maka Allah akan tahan tangannya. Maka jelaskan di surat 5:11 itu, Allah akan menahan tangan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada orang-orang yang beriman. Ini masya Allah luar biasa. Jadi saking Allah melindungi, maka Allah jelaskan di surat 5:11 itu, Allah akan menahan tangan-tangan orang-orang yang ingin jahat kepada orang-orang yang beriman. Nah, tetapi orang-orang yang kafir pelindungnya adalah setan-setan. Nah, pada saat kita terlepas dari Allah, maka Allah perintahkan kepada setan. Allah perintahkan kepada setan di surat 17 ayat 56 apa namanya, bahwasanya berikanlah pasukan yang berkuda dan pasukan yang berjalan kaki untuk mempersekutukan dia pada kamu. Kalau jelaskan di surat Al-Isra, bahwasanya pada saat pelindungnya adalah setan, maka Allah perintahkan kepada setan itu, ya, gerakkanlah pasukan berkuda dan gerakkanlah pasukan berjalan kaki untuk berpersekutukan dia kepada kamu, agar dia terlena dengan harta, terlena dengan anak, dan terlena dengan kehidupan dunia. Maka terjadi orang kafir kok bisa kaya, Ustaz? Mengapa demikian? Ada di surah Al-Isra yang jelaskan bahwasanya Allah perintahkan setan-setan untuk mempersekutukannya. Nah, orang-orang beriman berbeda sekali dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang beriman dia mendapatkan waris tarikh. Tetapi orang-orang yang kafir, hartanya itu tempat Allah menyiksanya. Tempat Allah menyiksanya. Coba kita lihat. Orang-orang yang kafir ingkar terhadap ayat-ayat Allah, dia banyak harta, dia kaya, tetapi hidupnya disibukkan dengan menjaga harta. Disibukkan dengan menjaga harta. Tapi orang-orang yang beriman, dia tidak sibuk menjaga hartanya, dia dijaga oleh iman. Orang-orang yang beriman berawal dengan ilmu. Berawal dengan ilmu. Coba kita lihat. Orang yang banyak harta sibuk menjaga hartanya, tapi orang yang berilmu dijaga oleh ilmu. Maksudnya luar biasa. Dia bukan menjaga, tapi dijaga oleh ilmu. Tadi saya jelaskan bahwasanya iman itu diawali dengan ilmu. Iman diawali dengan ilmu. Tanpa ilmu, dia tidak akan menjadi orang yang beriman. Nah, bagaimana mendapatkan ilmu? Yaitu dengan kita berlapang-lapang di majelis. Ini alhamdulillah setiap minggu pagi ya ada majelis di sini, dan juga ada majelis lain juga. Kita akan meminta ilmu kita untuk meningkatkan iman kita. Masya Allah luar biasa. Nah, tadi bahwasanya orang-orang yang beriman dijaga oleh Allah. Maka Allah jelaskan bahwa saya bersabarkan Muhammad, sesungguhnya kamu itu dalam pengawasan kami. Kamu itu dalam pengawasan kami, maka bertasbihlah kamu itu sebelum dan sesudah kamu bangun tidur, dan bertasbihlah kamu siang dan malam. Nah, bagaimana agar Allah tak menjaga kita? Allah katakan bertasbihlah kamu memuji aku, maka Allah jelaskan juga faskurni asykurku. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan ingkar terhadap nikmat. Masya Allah luar biasa. Janji-janji Allah selalu menepati janjinya. Masya Allah luar biasa. Terus orang-orang yang beriman, Allah punya janji. Allah punya janji, Allah akan memperbaiki hidupnya. Jadi kita akan diperbaiki hidup kita jika kita itu beriman. Coba kita buka suratnya Al-Isra. Suratnya bukan Al-Isra, surat 7 Al-Araf ayat 196. Suratnya 7 ayat 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang soleh. Sesungguhnya pelindung aku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran.
soleh ini diawali dengan iman. Orang tidak akan bisa soleh kalau dia tidak beriman. Iman diawali dengan ilmu. Agar kita mendapat perlindungan dari Allah, kita menjadi orang yang soleh. Nah, bagaimana orang soleh itu? Allah menjelaskan di suratnya Al-Imran bahwasanya kita menjadi orang yang the best of the best. Di mana orang yang the best of the best itu? Orang yang mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan yang munkar. Kadang-kadang orang mengatakan, oh itu dia orang soleh, dia orang soleh. Sekarang kita harus tahu dari Al-Quran seperti apa orang soleh itu. Orang soleh itu ada di suratnya Al-Imran 114 ya. Jelaskan orang soleh itu dia beriman kepada Allah, berarti dia punya ilmu, ilmunya apa? Ilmu dari majelis, dan dia mengajak orang berbuat baik dan mencegah perbuatan yang munkar. Jadi orang soleh ini adalah orang yang berdakwah. Berdakwah seperti apa? Semua kita ini punya tugas berdakwah. Semua kita punya tugas berdakwah. Maka di hadis 11 itu sampaikanlah walaupun satu ayat. Misalkan Pak Haji bilang, Ustaz, saya boleh mengajak teman saya kajian di sana. Berarti dia adalah berdakwah. Dia telah berdakwah, mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan munkar. Misalkan ada orang datang ke musola berpakaian yang tidak senonoh, kalau perempuan pakai kaos ketat dan tidak berjilbab, ditegur oleh undang-undang, Pak, nanti pakai jilbab ya, pakainya baik-baik dan panjang seperti ini. Dengan baik-baik kita menyampaikan, kita sudah berdakwah, mengajak orang berbuat baik dan mencegah perbuatan yang munkar. Berarti kita sudah berdakwah. Kadang-kadang orang mengatakan bahwasanya berdakwah itu harus ustaz, ya. Dalamnya ustaz, seharusnya itu panggil-panggil orang saja ya, ustaz teman. Seharusnya dia adalah manusia biasa. Dia manusia biasa. Semua kita punya tugas berdakwah. Nah, ustaz, bagaimana kalau saya berdakwah itu saya tidak bisa tampil di depan? Berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Ustaz itu ada katanya, ustaz itu berdakwah padahal baru belajar 1 bulan bisa berdakwah. Kan ada hadisnya. Sampaikan walaupun kadang-kadang orang mencemoohkan orang menyampaikan, wah dia kan teman saya baru belajar 1 minggu kok mau menyampaikan. Itu adalah dia ingkar hadis. Dia ingkar hadis. Kalau dia menghargai hadis itu, orang menyampaikan 1 ayat, dengarkan. Biasanya orang maaf ya, kalau berdakwah dari keluarga nggak diterima, nggak diperhatiin, padahal dia telah menjalankan hadis yang sahih, sampaikan walaupun 1 ayat. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang soleh tadi mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan munkar. Ya, di situ di Al-Imran itu sampai 3 kali dijelaskan ya. Al-Imran 110, Al-Imran 104 ya. 104 bahwasanya pertama orang yang benar, orang yang beruntung, dan orang yang soleh. Kalau kamu mengajak orang berbuat baik dan mencegah perbuatan yang munkar. Nah, kembali bahwasanya tadi kita jelaskan di surat 7 sampai tentang tadi, Allah menjaga orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah, selalu mengajak orang berbuat baik dan mencegah perbuatan kemungkaran itu. Masya Allah, luar biasa. Ini janji-janji Allah. Terus Allah juga berjanji bahwasanya kalau kamu beriman, Allah akan menitipkan kepada kamu, akan menata tata cara bicara kamu. Allah akan menjaga pembicaraan kamu. Allah jelaskan di suratnya 22 ayatnya 23 sampai 24. Allah jelaskan bahwa sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang beriman untuk mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya ada sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan. Mereka diberi perhiasan. Bagaimana indahnya bisa kita baca di surah Ar-Rahman. Betapa indahnya surga. Ya, betapa indahnya surga. Tadi saya lagi menunggu sini, saya jam 7:08 sudah sampai. Saya putar Ar-Rahman dan artinya, Masya Allah luar biasa. Walaupun sering kita mendengarkan ayat Ar-Rahman itu, kita putar lagi. Hari ini kita putar, besok kita putar lagi, kita akan lain dunia mendengarkannya. Besok kita putar lagi, akan berbeda bunyinya. Besok kita putar lagi, ayat itu akan berbeda. Maka Al-Quran itu tidak bosan-bosannya kita mendengarkan. Berbeda dengan
Ya, nggak lucu lagi bagi kita. Ya, tapi Al-Quran apa yang terjadi? Hari ini kita menerangkan Al-Rahman, besok kita putar lagi, besok kita putar lagi. Betapa semakin dalam kita memahaminya. Padahal yang disebutkan hanya itu saja. Yang disebutkan hanya itu saja. Masalah luar biasa. Allah menjelaskan bahwa saat diberi perhiasan-perhiasan dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pada mereka oleh Allah adalah ucapan-ucapan yang terpuji. Jadi orang beriman itu akan Allah berikan kata-kata yang baik, ucapan yang baik, ucapan yang indah, dan katanya itu menendang buat orang lain. Karena maaf ya, ada yang berbicara A berbeda dengan iman orang yang lebih tinggi bicara A-nya. Karena akan berbeda. Ucapan orang yang beriman itu ada levelnya, ada level-levelnya. Maka orang yang beriman itu diberi ucapan-ucapan yang baik. Nah, orang-orang yang beriman dalam ucapannya itu adalah dakwanya itu, namanya ucapan dakwanya itu. Karena dakwah ini ada 4 kategori. Pertama, dakwah itu bersifatnya air hujan. Yang kedua, bersifat air sumur. Yang ketiga, bersifat air pump. Yang keempat, bersifat air comberan. Bersifat air hujan, begitu hujan datang maka akan tumbuh semua tanah. Jadi dakwah yang sifat air hujan, begitu orang mendengarkan dakwah seseorang itu dia merasa hidup, terbangkit gairah hidupnya, dan terbangkit semangatnya, bahwasanya dia akan menuju surganya Allah SWT. Itu bersifat air hujan. Ada dakwah ini bersifat air sumur. Orang akan berdatangan kepadanya meminta air. Orang akan datang kepadanya meminta air sumur. Maka dari itu ustaz dan ustazah yang ceramah di rumahnya harus ada kajian. Jangan nanti isi kajian di depan orang, di rumahnya nggak ada kajian. Jadi ustaz dan ustazah harus punya di rumahnya ada kajian, biar dia menjadi dakwah bersifat juga air sumur. Dakwah ketiga adalah bersifat air pump. Di mana air pump itu seperti biasa ya, pump itu kalau nggak dibayar nggak ngalir. Pump itu kalau nggak dibayar nggak ngalir. Berbeda dengan sumur drip, semakin diambil orang semakin banyak sumurnya. Maka terjadi maaf banyak ada juga, tapi mohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang orang yang berdakwah dia pakai pasaran saya sekian, lalu ceramah di hotel sekian, lalu ceramah pernikahan sekian, karena dia bersifat ya kalau nggak dibayar nggak. Yang ketiga, dakwah itu sifat air comberan. Di mana air comberan itu air yang kotor, bicaranya yang kotor-kotor dan selalu menjelekan orang lain dalam berdakwah. Jadi kalau misalkan bertemu ada orang menjelekan ustaz lain, menjelekan si A, si B, dia itu sifatnya air comberan. Seorang ustaz kalau misalkan ada yang berceramah itu ada yang salah, ceramahnya salah, dia tidak boleh menjelekan depan forum, tidak boleh menjelekan depan forum. Dia temuin ustaznya tadi dengan baik-baik, ajak kenal, bla-bla. Nanti dia sampaikan bahwasanya ada kekeliruan dalam penyampaiannya, mohon untuk kita perbaiki bersama. Itu yang benar. Tapi kalau ada ustaz yang menyampaikan kejelekan seseorang di depan forum, berarti sifatnya air comberan. Berarti dia belum dibimbing oleh Allah tentang kata-kata, belum dibimbing oleh Allah dengan kata-kata. Nah, orang-orang yang beriman tadi Allah jelaskan akan membimbing ucapan-ucapannya, ucapannya akan dibimbing. Nah, orang-orang yang beriman ucapannya baik, maka kata-katanya itu akan kuat, membuatkan hidupnya. Karena Allah jelaskan di surah 14 ayatnya 24 bahwasanya ucapan yang baik itu seperti akar yang kuat dengan pohon yang tinggi menjulang dan selalu menghasilkan dalam kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang beriman ucapannya baik itu dia bisa memproduksi ucapannya itu membuat suatu hasil. Perumpamaan kata-kata yang baik itu seperti pohon akarnya yang sangat kuat. Ya, di mana pohon itu tinggi menjulang dengan pohon yang rendah menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Dan pohon itu akan memberikan manfaat dalam kehidupan. Nah, kalimatnya dijelaskan, perkataan yang baik itu membuat orang itu kuat, membuat orang itu kuat. Orang yang berkata-kata yang jelek membuat dia rapuh. Coba kita lihat pada saat kita marah, kita
Coba kita perhatikan. Pada saat kita marah, coba lihat kita mengas. Kita marah, dan kita kesal. Jadi kita marah, buat kata-kata yang tidak baik itu membuat diri kita rapuh. Tapi Allah jelaskan juga, kata-kata baik itu membuat menjadi kamu kuat seperti pohon yang akarnya kuat dengan pohon yang tinggi menjulang. Coba kita lihat, kalau pohon tinggi menjulang itu pasti akarnya nancap ke bawah. Ada angin apa-apa dia tidak akan jatuh. Dia tidak akan jatuh. Nah, kata-kata yang baik ini semuanya akan membuahkan hasil. Dan kata-kata yang baik ini semua naik ke atas. Semua naik ke atas dan kembali kepada kamu lagi. Maka ucapan itu adalah doa. Maka Allah katakan bahwasanya demi langit dan bumi sesungguhnya apa yang kamu ucapkan itu pasti akan terjadi. Coba kita lihat kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kisah waktu dia berkorban ya, bahwasanya diawali dengan kisah Nabi Adam, putranya Qabil dan Qabil. Pada saat dia berkorban, korbannya Qabil diterima, Qabil tidak diterima ya. Sesudah itu Nabi Ibrahim berkorban. Di mana Nabi Ibrahim berkorban 300 unta dan 300 domba kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 300 unta, 300 domba. Pada saat Nabi Ibrahim berkorban 300 unta, 300 domba, Nabi Ibrahim dipuji oleh jemaahnya. Wahai Ibrahim, hebat sekali, masya Allah, luar biasa. Kau bisa berkorban 300 unta dan 300 domba. Maka keluarlah manusianya. Apa kata Nabi Ibrahim? Demi aku mendekatkan diri kepada Allah, ini demi aku mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada anak pun harus saya sembelih anak saya. Ya, ini kisah kurban. Kalau kita bahas masalah kurban, maka kata-kata Ibrahim ini naik ke atas. Pada saat Nabi Ibrahim mendapatkan anak dengan susah payah dapat anak, setelah mendapatkan anak, Allah menagih janjinya. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku menagih janjimu ucapan bahwa untuk menyembelih anak. Karena apa? Kenapa Nabi Ibrahim diuji Allah untuk menyembelih anaknya? Karena Nabi Ibrahim pernah bercetus, demi aku dekat kepada Allah, anak pun akan kukurbankan. Itu kata-katanya. Maka kata naik ke atasnya kembali kepada dia lagi. Maka dijelaskan surah 6 ayat 134 bahwasanya demi langit dan bumi apa yang kamu ucapkan pasti kembali kepada kamu dan kamu tidak bisa mengelak. Dan kamu tidak bisa mengelak. Maksudnya luar biasa ya. Ucapan-ucapan itu mesti kita jaga. Nah, maka orang yang beriman ucapan itu dijaga. Ucapan dijaga ya. Sama seperti saya melihat ada maaf seseorang kita bukan mencari mohon ampun kepada Allah. Saya bercakap dengan dia, Pak begini, wah mati aku, sedikit mati aku. Pokok dia mati terus Pak. Ya, Pak anaknya begini, mati aku. Kok bilang mati terus? Kenapa nggak bilang Masya Allah, Subhanallah? Kok bilang mati? Tapi alhamdulillah satu kampung itu saya ceramah di sana nggak lagi ucapan mati tadi. Karena setiap hari dia selalu ucap mati. Berarti dia bisa mematikan akalnya, mematikan pikirnya, mematikan rezekinya. Begitu dia mengatakan mati. Jadi ucapan itu sangat kita perhatikan. Nah, maka dari itu bagaimana caranya kita berpindah menjadi orang-orang yang berucapan baik, berhijrah dengan perilaku yang baik. Kata hijrah itu berpindah. Nah, kemarin saya berdakwah di satu kampung yang semati itu, bagaimana mereka itu berhijrah dengan kata-kata yang baik, dengan menyebut Asmaul Husna. Nah, pada saat kita ada perlu apa-apa, saya mengatakan bahwasanya Pak anaknya mau kuliah untuk biaya misalkan 4 juta, mati. Seharusnya Bapak bilang, alhamdulillah, insya Allah Allah memberikan, dan juga saya bisa memberikan ke orang lain juga sebesar itu juga. Al-Fatihah. Jadi kita minta untuk kita, minta juga untuk orang lain, minta untuk anak kita, mintakan juga kepada Allah untuk orang lain, agar Allah permudahkan rezeki kita. Nah, untuk mendapatkan kata-kata seperti itu, Allah jelaskan bahwasanya untuk bisa merangkai kata-kata yang baik tadi dari iman kita. Di mana iman tadi disebut nama Allah teman hatinya, dibacakan ayat Allah pertama imannya, berarti dengan kita banyak membaca Al-Quran, banyak memahami isi Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi orang yang beriman sesungguhnya. Masya Allah, luar biasa. Terus orang-orang yang beriman, Allah
menjelaskan bahwasanya akan kuperbaiki hidupnya. Jadi orang yang beriman itu Allah akan perbaiki hidupnya. Allah menjelaskan di surat 16 ayatnya 97, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dia dalam keadaan beriman. Dia katakan dalam keadaan beriman. Iman tadi kan kuncinya sholat dan sedekah. Sholat seseorang tidak diterima kalau tidak bersedekah. Sedekah seseorang tidak diterima kalau dia tidak sholat. Ya. Sholat seseorang tidak diterima kalau tidak bersedekah. Dijelaskan ada lazi kajibu binti, pasal lazi yaduliati. Bahwasanya tidak diterima. Sedekah seseorang tidak diterima kalau dia tidak sholat. Allah menjelaskan di surah At-Taubah 54 ya, bahwasanya apa yang menghalangi Allah menerima sedekah kamu dikarenakan kamu orang fasik, orang yang tidak sholat, sehingga orang yang bersedekah dia tidak diterima. Orang tidak sholat tidak diterima sedekahnya. Ustaz si A sedekah tapi karena kaya, dia cuma dibalas di dunia, karena setiap kebaikan pasti Allah balas kebaikannya. Ya. Tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala itu, karena semua sedekahnya itu seperti debu yang bertaburan, dia akan pergi karena dia tidak sholat. Nah, maka Allah jelaskan bahwasanya barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya, pahalanya tidak ada bedanya. Kalau orang mengatakan di neraka itu banyak perempuan, mungkin definisinya berbeda karena perempuan lebih banyak. Ya. Tapi sebenarnya definisinya itu laki-laki dan perempuan itu sama saja di depan Allah dalam keimanan. Maka dijelaskan orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, maka dia mengerjakan kebaikan itu Allah katakan akan kuperbaiki hidupnya. Jadi agar Allah memperbaiki hidup kita, yaitu dengan kita beriman melakukan kebaikan. Maka Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang berhijrah ke Allah dengan sebenarnya hijrah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu hijrah. Dan Allah jelaskan di surah 29 Al-Ankabut ayat 69, sesungguhnya aku bersama orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan. Ya, dia jelas sekali orang yang beriman yang melakukan kebaikan. Bagaimana kalau kita beriman saja tidak melakukan kebaikan? Tidak bisa. Kalau beriman saja banyak yakin, hanya yakin saja, tapi tanpa kita melakukan kebaikan, Allah tidak akan memperbaiki hidup kita. Allah tidak akan memperbaiki hidup kita. Coba kita baca surah 29 ayatnya 69. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya. Orang-orang yang beriman berhijrah dalam kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Coba kita lihat. Begitu dia beriman mau berhijrah, nanti Allah tunjukkan di sini ada kajian, di sini tempat ngaji, di sini tempat menyampaikan, dan juga kita menyampaikan ilmu kita. Allah akan tunjukkan kelas-kelasnya. Maaf ya, pengajian tematik Al-Quran tidak semua orang bisa ngerti, tidak semua orang bisa ngerti. Ya. Mengapa demikian? Kalau orang bukan kelasnya di Al-Quran, maka dia mengatakan ini sesat. Ini sesat. Dia menjelaskan semaunya saja. Padahal kita menjelaskan ayat bil ayat. Yang bagus itu adalah ayat bil ayat. Dari ayat menjelaskannya ke ayat, bukan dengan pendapat. Bukan dengan pendapat. Setelah ayat bil ayat kita tidak bertemu, sama seperti misalkan tadi wudu. Wudu itu cuma satu ya. Maka dia ayat ke hadis. Ya. Mandi cuma
mandi itu jelasannya ke hadis. Ya, sholat akimis sholat tadi dulu disangsi, cuma ada perintah dan ada waktu. Ya, waktunya kami tentukan. Menentukan waktunya di mana di hadis. Tetapi kalau ada ayat menjelaskan ke ayat lagi itu lebih sempurna. Maka terjadi ada Al-Quran, ada hadis. Hadis itu adalah penjelasan Al-Quran yang belum jelas, yang kitanya belum jelas. Bukan Al-Qurannya tidak jelas, tapi kita yang belum jelas menerimanya. Maka kita baca di hadis agar kita lebih jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, dia berbuat kebaikan, maka akan kami robah kehidupannya itu. Kita garis bawahi kebaikan. Di mana indahnya suatu kebaikan. Kebaikan itu sangat indah. Maka Allah jelaskan di surah Al-Rahman, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu juga. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu juga. Dan juga Allah jelaskan di surat 11 ayat 14, semua kebaikan kamu itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan laksanakan salat pagi dan petang, berbuatlah baik kamu, dengan kebaikan itu akan menghapus dosa kamu. Jadi dosa-dosa kita itu bisa dihapus dengan kebaikan kita, bisa dihapus dengan amal soleh kita, bisa dihapus dengan sakitnya kita, bisa dihapus dengan permasalahan kita. Jadi Allah menghapus dosa kita. Ada yang bisa dihapus dengan kebaikan kita. Ada dosa itu dihapus dengan sakit, dengan penyakit kita. Berarti mengapa dengan penyakit kita? Mungkin papan tulis sedih, kotor betul yang tadi, yang saya sakit tadi, tidak bisa dengan menghapus, harus dengan spiritus harusnya, yaitu dengan sakit kita. Jadi kalau kita sakit, kita alhamdulillah, berarti ada yang kita keluarkan dosa-dosa kita. Ustaz, berarti kalau kita sakit ada dosa kita? Iya, kita numpuk dosa kita. Banyak sekali dosa kita. Ya, tanpa kita sadari kadang-kadang kita memperbuat dosa. Ya, tanpa kita sadari kadang-kadang kita mendapat transferan dosa. Misalkan saya mengajarkan kejahatan dengan seseorang, begitu dia melakukan kejahatan ini, saya dapat terus dosa. Nah, begitu banyaknya dosa-dosa kita. Nah, bagaimana kita mengejarnya, menghapusnya dengan kebaikan tadi? Nah, mungkin dosanya agak besar, tidak bisa dengan kebaikan melalui saya sakit. Ya, selama 3 hari saya muka-muka mual, alhamdulillah, baru hari Jumat kemarin saya bisa sholat subuh di musola. Saya sholat subuhnya di rumah saja karena agak muter-muter sholatnya, takut nanti jatuh. Apalagi pas anak-anak imamnya panjang, takut terjatuh. Sudah saya sholat sendiri saja. Ya. Nah, berarti dengan kita sakit itu Allah menghapus dosa. Nah, maka katakan tadi bahwasanya orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, Allah bersama dia. Setiap langkah, setiap gerak Allah akan menjaga kita karena kita beriman dan berbuat kebaikan. Bagaimana kalau beriman saja? Apakah Allah mendekatnya? Tidak. Kalau hanya yakin saja, Allah tidak akan mendekat. Karena Allah katakan iman dan kebaikan. Iman dan kebaikan ini berbeda. Juga Allah jelaskan di surat 16 ayat terakhir bahwasanya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Coba kita baca surat 16 ayat 128 ya. Surat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Diulangi lagi. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan berbuat kebaikan. Tadi iman dan kebaikan, sekarang takwa dan kebaikan. Jadi iman dan kebaikan ini menyatu, takwa dan kebaikan ini menyatu. Iman bagaimana caranya? Iman harus pakai ilmu dulu. Jadi iman itu diangkat dengan ilmu, baru dia punya korelasi dengan kebaikan, dan juga menuju takwa. Takwa juga berkorelasi dengan kebaikan. Maka Allah katakan sesungguhnya Allah beserta orang-orang bertakwa dan berbuat kebaikan. Semalam saya ada les dengan Ilmu Mbak, dia bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita membesarkan Allah? Ya, bagaimana cara kita membesarkan Allah? Bagaimana kita dijawab oleh Allah? Pertama,
agar kita dijaga oleh Allah, berserta dengan Allah, iman dan kebaikan, takwa dan kebaikan. Bagaimana kita membesarkan Allah? Agar kita bisa membesarkan Allah, kita tahu dulu SMS dari Allah. Ya. Tanpa kita mengetahui SMS dari Allah, kita tidak akan bisa membesarkan Allah. Maka Allah jelaskan di surah 14 ayat 52 bahwasanya dengan kamu paham Al-Quran itu, kamu mengerti Tuhan itu adalah satu. Nah, begitu kita mengerti Tuhan itu adalah satu, maka fokus iman kita yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya agak mendetil ya, nanti membahas dari beberapa masyarakat dan pondok dengan pertanyaan seperti itu. Ustaz, apakah kita bisa membesarkan Allah tanpa kita memahami Al-Quran? Tidak bisa. Tidak bisa kita membesarkan Allah, tidak bisa kita mengatakan Tuhan itu satu. Coba kita buka surah 14 ayatnya 52. Maka iman orang bolak-balik. Ya. Iman orang melihat orang Cina pakai tapeko, oh coba dulu. Melihat orang pakai ini, coba dulu. Melihat orang pakai ini, coba dulu. Karena dia belum bisa mengimani Al-Quran sesungguhnya, sehingga dia tidak bisa mengatakan Tuhan itu satu. Coba kita baca surah 14 ayat 52. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Allah katakan bahwasanya Al-Quran itu adalah penjelasan yang sempurna, penjelasan yang sempurna. Berarti kalau kita ingin mendapat penjelasan yang sempurna, yaitu dengan Al-Quran. Bagaimana penjelasan ustaz atau kiai-kiai? Kalau tidak ada dalilnya, jangan dipercaya, karena ustaz juga manusia. Nah, kalau ada dalilnya, baru bisa kita percaya. Maka Allah katakan bahwasanya Al-Quran penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya. Diberi peringatan dengannya agar mereka mengetahui bahwasanya Dia Tuhan itu adalah Maha Esa, dan agar mereka orang-orang berakal yang bisa mempelajarinya. Masya Allah, luar biasa. Nah, begitu kita mengatakan Tuhan itu Esa, maka kita bisa mengagungkan Tuhan itu. Kita bisa mengagungkan Allah. Contoh, kita tidak usah jauh-jauh. Misalkan dulu kita di kampung mau ke kota. Kata nenek-nenek, kamu mau merantau nih ke kota, akan siaran ke kubu yang sana. Nanti ambil tanahnya. Nanti kalau kamu ada sempit-sempit, panggil puyang kita. Dulu begitu ya. Begitu. Saya juga merasakan begitu. Saya juga merasakan. Kamu mau ke kota nih, itu siaran dulu di atas mata air sana. Nanti bilang sana, belah. Kalau ada masalah-masalah, panggil penunggu mata air sini. Karena apa? Kita belum memahami ayat-ayat Allah. Belum memahami ayat-ayat Allah. Orang di luar agama Islam, dia memakai pensil. Saya ingat, maaf sekali, dulu depan rumah saya itu ada kolam ikan. Di pas belakang setepatan ada kolam renang kecil. Ya. Pada saat itu usaha saya lagi down, ya. Karena kita belum paham betul isi Al-Quran. Kita nanya-nanya, betullah sama orang Cina pensil. Apa katanya? Ini harus ditutup karena penghalang rezeki. Dan di rumah kamu ada foto air terjun, ini ke depan, sehingga airnya keluar, rezekinya keluar semua. Ya, di belakang juga ada air penghalang rezeki. Airnya apa? Kolam ikan di rumah ditutup. Di belakang dari itu, hiasan yang beli mahal tadi dibuang. Karena apa? Tidak mengerti Al-Quran. Setelah mengerti Al-Quran, Allahu Akbar, ternyata salah. Karena apa? Al-Quran selama ini kita baca saja. Saya sudah baca artinya, tapi belum masuk. Karena Allah belum berikan ilmu al-hikmah itu. Karena Allah belum berikan ilmu al-hikmah. Masya Allah, luar biasa. Begitu kita paham Al-Quran, rezeki itu Allah katakan, wa ma min dabatin. Allah jelaskan bahwasanya ada jaminannya. Allah jelaskan di surat 11 ayatnya 6 ya, bahwasanya Allah yang menjamin rezeki. Nah, orang-orang yang beriman, dia yakin bahwa Tuhan itu satu, dia tidak pernah ragu dengan rezeki. Karena yakin rezeki itu Allah yang mengatur di surat 11 ayatnya 6. Coba dibaca. A'udzu
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Dan tidak satupun makhluk yang bergerak bernyawa di bumi melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Wa ma min dabbatin fil ardh. Allah jelaskan, dan tidak ada suatu makhluk yang bergerak, yang bernyawa dan makhluk apapun di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Jadi Allah yang menjamin rezeki. Nah, bagi orang-orang yang beriman, dia yakin bahwasanya Allah itu satu yang mengatur segalanya. Dan juga Allah jelaskan di surah Al-Rahman juga bahwasanya Allah itu sangat sibuk sekali. Allah sangat sibuk sekali. Nah, kadang-kadang orang ragu dengan rezeki, sehingga dia mengatakan Allah tidak ada. Kita ambil kisah dari tukang gunting, tukang cukur dengan pasiennya. Begitu pasiennya datang dengan masa banyak miskin dan segala ini, maka tukang cukur mengatakan bahwasanya dengan pasiennya tadi, bahwasanya Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Mengapa tidak ada, kata pasiennya? Ya, karena banyak sekali orang yang miskin, banyak sekali orang yang sengsara, banyak sekali orang yang melarat, banyak sekali orang yang kekurangan, banyak sekali orang yang tidak makan. Itu bukti bahwa Allah tidak ada. Jadi pasiennya bingung mau jawab apa. Kok bapak tukang cukur ini bicaranya sembarangan. Ya, karena berbatas ilmu dia tidak bisa menjawab. Akhirnya pada saat dia selesai potong rambut, Allah tunjukkan kepada pasien tadi untuk menjawab pertanyaan atau komentar dari tukang cukur tadi. Begitu dia keluar, dia melihat ada orang yang kurang sehat, rambutnya gondrong, acak-acakan. Maka kata pasien tadi bilang sama tukang cukur, Mas, tukang cukur itu tidak ada. Tukang cukur itu tidak ada. Maka tukang cukur marah, saya tukang cukur. Ya, itu buktinya ada orang rambutnya acak-acakan, orangnya tidak waras, dan orangnya rambutnya sembrono. Apa kata tukang cukur tadi? Karena dia tidak datang kepadaku. Kalau dia datang kepadaku pasti aku cukur. Pun jawaban tadi bahwasanya mengapa dia kurang makan, kenapa dia juga miskin? Tadi kamu bilang kalau tidak ada, karena dia tidak datang kepada Allah. Kalau dia datang kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya. Sesuai dengan Al-Quran, Faskuruni askurkum, Faskuruni. Allah katakan, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan ingkar terhadap nikmatku. Ini Masya Allah luar biasa. Ini pertanyaan komunikasi tukang cukur dan pasien. Karena kekurangan ilmu dari pasiennya, jawab lebih, dia bilang ini bahaya. Bagaimana caranya? Allah tunjukkan cara menjawab. Ya, di luar ada orang rambut acak-acakan, berdua bertiga, rambut sembrono, maka dia mengatakan, Mas, tukang cukur itu tidak ada. Loh, kok tidak ada tukang cukur? Kamu nggak bercukur dengan saya. Itu buktinya ada orang rambut acak-acakan yang tidak teratur rambutnya. Apa kata tukang cukur? Karena dia tidak datang kepada. Kalau kepadaku, pasti aku cukur rambutnya. Pun Allah, karena dia tidak datang kepada Allah, maka hidupnya akan bermasalah. Dan Allah jelaskan, aku bersama orang-orang beriman dan berbuat kebaikan, dan aku bersama orang bertakwa dan berbuat kebaikan. Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita kaji, ini kalau dalam kehidupan kita kaji, ini luar biasa. Nah, kembali bahwasanya orang-orang yang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Rezeki itu milik Allah, Allah yang mengatur rezeki. Jadi tugas kita hanya bergerak saja, Saya hampir setiap tamu yang datang selalu wawancara
Dari mana tuh pihak mana, instansi mana? Ustaz, dari mana anggarannya? Dari mana anggarannya? Contoh, maaf ya, saya membuat program, membuat pelapor di lantai 1. Anggarannya itu 42 juta. Uang belum ada. Saya udah panggil orang pelapor, Mas berapa 40 juta? Ya, kita saya janji nanti Mas saja yang kerjain, semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hari dari itu, 3 hari dari itu, saya dapat transfer 50 juta. Ustaz, alhamdulillah rezeki dari Allah. Saya lihat anggaran berapa? Dari 42 juta. Kok dikirim 50 juta? Ya. Uangnya bukan kurang, justru lebih. Lebihnya apa? Lebih 7 juta. Jadi sebenarnya kita itu membuat anggaran saja, membuat program saja, nanti Allah akan memberikan. Contoh, misalkan Bapak Ibu sekalian akan mengadakan kebaikan, pengajian dan sebagainya, mengadakan makan siang dan sebagainya. Buat saja program. Bapak misalkan yang ikut pengajian itu makan siang, makan rendang, makan ayam, memang sudah rezeki Bapak. Rezeki Bapak hanya saja lewat program saya, kan? Ya. Mas ikut makan, misalkan makan es krim, memang rezeki Mas. Coba kita lihat orang pesta, ada yang makan es krim saja, ada yang makan minuman saja, ada yang makan sate saja, ada yang makannya setumpuk, ada yang makannya 2 kali, ada yang makannya bawa pulang. Karena memang sudah rezekinya. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk orang banyak, buat saja program, nanti Allah yang memberikan. Sama seperti anak-anak kita semua. Saya membuat SOP, malam sahur ini, berbuka ini, hari Senin ini, hari Selasa ini, Rabu ini, hari Sabtu, Minggu sama Selasa sayuran, ya. Buat saja program. Padahal uangnya belum ada, Allah datangkan. Sekarang dia makan ayam 2 potong, memang rezeki dia. Memang rezeki dia. Contoh kemarin ada orang antarkan 60 kotak nasi, sedangkan santri ada 220. Saya bilang udah kasih aja yang puasa hari ini berapa orang, yang puasa 50 berapa, katanya kurang berapa, kita diatur aja. Ya saya jawab, betapa enak-enaknya padahal SOP hari ini sayuran anak saya boleh, yang lainnya makan ayam gimana? Sekolah perbulan. Tidak lama kemudian saya dapat telepon. Ya, Ustaz kami akan nasi, pas saya buka sama nasinya, sama lauknya, sama lauknya, sama lauknya. Memang itu rezeki kita. Jadi hidup kita cuma membuat program saja. Ustaz, bagaimana dengan orang minta uang dengan kita? Kita programkan saja, kasih saja. Memang udah rezeki dia lewat kita. Dan kita mendapatkan upah lewat itu. Kita mendapatkan upah lewat itu. Jadi jangan takut kita membuat program. Sama seperti misalkan bunda-bunda, agar kita bersama Allah berbuat kebaikan. Pagi-pagi buat nasi gemuk, berikan pula 1 kilo, berikan kepada orang. Memang rezeki dia. Coba yang dapat nasi gemuk kita tadi, kadang-kadang orang yang tidak kita duga kok dia yang dapat. Dia yang dapat. Memang sudah rezeki dia. Hari itu dia harus makan nasi telur. Lewat siapa? Lewat kita. Dan kita akan mendapatkan balasan 700 rupiah. Karena kita malu kita. Ibaratnya tikinya lewat kita, teraturnya lewat kita, kita akan dapat balasan itu. Dia tidak kita kasih. Hari itu kita makan nasi telur, tapi bukan teratur kita, bukan tiki kita, bukan tiket lewat kita. Jadi harus banyak-banyak tiketnya lewat kita. Begitu banyak tiket lewat kita akan mendapatkan fee dari Allah. Sesungguhnya Allah katakan bahwasanya kamu itu mendapatkan hasil dari kebaikan kamu itu. Jadi yang kita dapatkan ini adalah hasil dari kebaikan kamu. Kita itu hanya mendapat upah. Maka dijelasan di ayat itu, upahku dari Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tidak mengharapkan upah dari kamu, upahku dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita itu mendapatkan upah dari Allah SWT atas kebaikan itu. Sesuai dengan pelajaran mana rezeki itu adalah dari kebaikan kita, dari kemuliaan kita. Begitu kita banyak berbuat baik, banyak kebaikan, banyak kemuliaan, di situ mengalir rezeki kita. Berapa kali Allah janjikan, jangan berharap upah pada orang lain, berharap upah pada sesungguhnya upah dengan aku lebih besar. Nah maka terjadi, Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengatakan kalau kita bekerja untuk dia, melakukan kebaikan untuk dia tanpa dibayar upah,
katik hasilnya kalau bahasa Palembang berhenti. Banyak orang seperti itu. Padahal salah. Itu salah besar. Allah janjikan jangan berharap upah pada orang lain itu, berharap upah kepada aku. Karena upah dari aku lebih besar. Lebih besar. Upah dariku lebih besar. Coba kita lihat. Kalau kita berharap dengan manusia, pasti kita kecewa. Pasti kita kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, kita tidak pernah kecewa. Tidak pernah kecewa. Maka maaf Bapak Ibu sekalian, saya pernah ada seseorang menemui saya, Ustaz, maaf, saya perhatikan, tapi saya minta maaf Ustaz, tapi saya suka Ustaz itu sifatnya cuek gimana maksud saya? Kan kadang-kadang orang menyumbang saya kita doakan semua dapat berkah Allah bersolifat Al-Fatihah. Saya tidak pernah mengulang-ulangi dengan orang itu. Misalkan Bapak nyumbang 100 juta gitu. Saya tidak pernah mengulangi. Mengapa saya tidak mau mengulangi? Saya bilang, saya takut dia wujud. Saya cukup dia kita doakan semua bersolifat Al-Fatihah. Sudah. Saya tidak pernah mengulangi, takut dia wujud. Kalau dia wujud nanti, ini akan hilang amalan dia. Oh itu ya Ustaz, ya. Itu membuat saya cuek. Itu membuat saya cuek. Padahal pondok kita itu hanya semua dari donatur. Tapi saya tidak pernah membesarkan donatur. Saya kalau membesarkan Allah hanya mendoakannya kepada Allah. Kenapa saya tidak ulang-ulang pada donatur bahwa saya puji depan orang banyak, saya muliakan dia, karena saya takut dia akan menjadi ria. Saya takut dia akan menjadi wujud. Saya akan menjaga itu semua. Baru dia mengamalkan. Oh itu Ustaz ya, saya baru tahu. Ya karena apa? Orang beriman itu harus dijaga juga. Mengapa demikian? Karena orang yang beriman itu menjadi penolong orang beriman lainnya. Jadi kalau kita ingin ditolong, bertolonglah kepada orang-orang yang beriman itu. Karena orang beriman itu akan menjadi penolong. Orang yang beriman itu akan membawa energi. Jadi akan membawa magnet. Misalkan magnet satu lemari, kita dekat dengan magnet ini. Kalau ini kuat kita ini. Tapi kalau kita magnet kecil, jauh dari magnet akan lemah magnet kita. Tapi kalau kita dekat magnet yang kuat, maka kita akan lebih kuat lagi. Maka orang-orang beriman itu dia punya energi dan dia akan menjadi penolong. Coba kita buka surat 9 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Masya Allah. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Maka jelaskan surat Iman 65 itu, kalau kamu penolong kamu adalah Allah dan Rasul serta orang beriman, kamu akan selamat. Penolong kamu itu Allah, Rasul dan orang beriman. Di mana penolong itu di dunia. Di akhirat bisa enggak dia menolong lagi kan? Tidak bisa. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau kamu punya teman beriman, nanti dia bilang mana teman saya dulu masuk ke neraka, dia akan dibantah Allah di surat 37. Dibantah dia Allah bahwasanya dia tidak akan mempertanyakan dulu saya punya teman namanya Fulan bin Fulan. Allah katakan, mau kau tunjukkan pada kamu teman kamu itu. Begitu dilihat teman di neraka, apa katanya? Celaka, untung saya tidak dekat kepadanya. Tidak ditolong, karena kita bahas bahwasanya tidak ditolong. Tapi ada yang mengatakan, oh nanti orang beriman itu akan turun ke neraka ngambil kita. Tidak gitu. Ya, bahkan dikatakan seorang bapak tidak bisa menolong seorang anak tidak bisa menolong seorang bapak. Saya pernah menyampaikan ini, saya dianggap saya ingkar. Saya bilang, oke, kita buka dulu. Kita sepakat kalau orang benar, sepakat. Oke, kalau orang benar kita buka. Begitu dibuka, ya Ustaz ya. Tapi mengapa orang bilang begitu? Tanyakan dalilnya di mana? Ya. Begitu dia baca Al-Quran, baru semua. Oh, ternyata ini. Nah, orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, dia akan menjadi penolong orang yang lain. Coba kita lihat. Kalau orang beriman itu dia punya rasa kasih sayang.
orang yang beriman, amal soleh yang diterima itu di dadanya itu terangkan rasa kasih sayang. Dijelaskan di surat 19 ayat 26, akan timbul rasa kasih sayang. Melihat orang berjualan dengan buah buka, misalkan jualannya apa-apa, dia beli jualan tanpa menawar. Ini maaf ya, saya ada bulan belakang bersama santri hari Minggu, karena malamnya dia mau sahur, lupa belanja, hanya kan belanja di pasar sore, Ada seorang ibu-ibu jual keladi itu tapi nggak tahu cara masaknya bagaimana. Kalau itu sabar gitu. Saya lihat ibu itu sudah jual keladi sama apa jual. Saya tanya, Bunda berapa keladinya? 4.000. Ada berapa? Dibeli semua sama jualnya beli semua. Dia senang sekali. Apa katanya? Pak, terima kasih Pak. Saya dari jam 1 tadi nunggu jualan saya. Sekarang sudah hampir maghrib, baru laku. Padahal kami tidak tahu bagaimana cara mengairkan keladi tadi. Tujuan kita apa? Menolong dia. Anak-anak bilang, ya untuk apa beli itu ya? Diam saja. Tujuan kita menolong. Jadi orang-orang beriman, dia akan menjadi penolong orang lain. Dan orang beriman, mengapa dia menolong? Karena ciri-ciri orang menerima amal solehnya, dia punya rasa kasih sayang. Coba kita buka surat Al-Zariyat ayatnya 96. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Masya Allah, luar biasa. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kelak Allah menanamkan rasa kasih sayang dengan anak sayang, dengan istri sayang, dengan tetangga sayang, dengan teman serantau sayang, dengan siapapun ada rasa kasih sayang, ada rasa sayang. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ini dia punya rasa iri dengki. Dengan anak pun iri dengki, dengan suami iri dengki, ya. Dengan siapa iri dengki. Kalau melihat orang shopping, dia di Facebook orang shopping, kenapa pikun, penimpa, penimpa. Tapi bagi orang beriman, misalkan si A berangkat, dia shopping ke luar negeri, memang rezeki dia apa? Enggak. Dari mana dapat duit? Padahal jadi orang biasa, karyawan biasa, cuma kerjanya ini, kok begini. Kenapa Allah berikan rahmat kepada dia? Kita pusing. Biarkan dia berangkat. Kalau orang beriman, melihat misalkan ada orang miskin, ada orang kurang mampu, dia berangkat umroh, dia berangkat haji plus, dia bersyukur pada Allah. Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Berbeda dengan orang imannya rendah, begitu orang haji plus, dianggap dia tidak mampu, dia akan berpikir masuk rumah sakit. Ya, suntik sini. Mengapa demikian? Karena belum rasa kasih sayangnya. Dan Allah jelaskan di surat 3, 159, berkat rahmat Allah kamu itu mendapatkan rasa kasih sayang itu. Jadi kita bisa berkasih sayang itu adalah berkat rahmat dari Allah. Kalau bukan rahmat dari Allah, kita tidak akan sayang dengan manusia. Kalau bukan rahmat dari Allah, kita tidak akan sayang dengan binatang. Coba lihat orang yang belum dapat rasa kasih sayang Allah, melihat kucing ditendang, melihat ayam ditendang, melihat kambing dihajar, melihat kerbau dilempar, karena tidak mendapat rasa kasih sayang Allah. Coba lihat orang-orang yang kadang-kadang orang mulai sapi itu dia Allah kesakitnya dia. Padahal mau jual makan daging, ya. Melihat ayam sembelih, betapa sakitnya, tapi mau makan ayam. Karena ada rasa kasih sayang itu. Masya Allah luar biasa. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, sehingga Allah tanamkan rasa kasih sayang pada kita, dan Allah akan menjaga kita. Allah perbaiki hidup kita, dan Allah juga perbaiki kata-kata kita, dan Allah akan memperbaiki kita menjadi kita penolong orang-orang lain, kelak menjadi amal jariah kita semua, dan kita bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita sudah habis,